Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di sini dengan Ibu Nadira kita akan belajar tentang bakteri. Nah, sebelumnya pernahkah kalian tuh berpikir mengapa susu itu bisa basi atau bagaimana luka itu bisa terinfeksi? Salah satu penyebabnya adalah makhluk hidup super kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, yaitu bakteri. Jadi di video pembelajaran biologi kita kali ini, kita akan mempelajari topik yang sangat menarik dan juga penting, tentunya dengan topik bakteri, makhluk mikroskopis yang ternyata punya peran besar dalam kehidupan manusia dan juga lingkungan. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu Archaebacteria, Eubacteria, dan juga bakteri. Archaebacteria, dia berasal dari bahasa Yunani dari kata archaeo yang artinya kuno. Jadi Archaebacteria itu merupakan sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik. Selanjutnya ada Eubacteria, dia berasal dari bahasa Yunani dari kata eu yang berarti sejati. Jadi Eubacteria itu sering disebut juga dengan bakteri sejati. Sedangkan kalau bakteri dia berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Nah, jadi bakteri itu merupakan organisme uniseluler yang bersel satu, tidak memiliki membran inti sel dan pada umumnya memiliki dinding sel tapi tidak berklorofil. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri memuat ukuran, bentuk sel, dan juga koloni bakteri. Ukuran bakteri, jadi bakteri itu memiliki ukuran bervariasi, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar. Kalau yang kecil itu biasanya berukuran sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Kalau yang besar bahkan ada yang mencapai 10 sampai 100 mikrometer. Bentuk-bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri dimulai dari bentuk dasar. Bentuk dasar bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama basil, dia bakteri berbentuk seperti batang. Kalau kokus dia bakterinya berbentuk bulat. Dan yang ketiga spirillum, bakterinya itu berbentuk bergelombang seperti spiral. Kemudian ada juga bentuk bakteri perpaduan dari bentuk dasar tadi. Yang pertama ada Coccobacille. Coccobacille itu bakterinya berbentuk bulat dan juga batang. Jadi perpaduan. Kalau yang kedua Vibrio, bakterinya berbentuk tanda baca koma. Yang ketiga Spiroseta, bakterinya berbentuk spiral ulir seperti sekrup. Tubuhnya itu bisa memanjang dan memendek saat bergerak. Nah, bakteri-bakteri tadi ketika dia berkumpul akan membentuk suatu bentuk, namanya bentuk agregat atau kumpulan. Dan pada gambar ini merupakan agregat dari bakteri kokus. Ada 6 bentuk. Yang pertama monococcus, dia tuh merupakan bentuk bakteri kokus tunggal. Yang kedua Diplococcus, dia agregat bakteri kokus yang berpasangan 2. Yang ketiga Tetracoccus, dia merupakan agregat dari bakteri kokus yang berbentuk 4 pasang. Dan yang keempat ada Streptococcus, dia itu merupakan agregat atau kumpulan dari bakteri kokus yang membentuk rantai, jadi panjang seperti rantai. Kemudian Sarcina, dia itu merupakan agregat dari bakteri kokus yang akan membentuk seperti kubus. Dan yang terakhir Staphylococcus, dia merupakan sekumpulan dari bakteri kokus yang akan membentuk seperti anggur. Kalau tadi merupakan agregat bakteri kokus, ini merupakan agregat dari bakteri basil. Ada 3. Yang pertama Monobacille, dia bakterinya itu berbentuk batang tunggal. Kalau Diplobacille, dia itu bakterinya berbentuk panjang bergandengan 2-2. Dan yang terakhir Streptobacille, dia itu bakteri yang berbentuk batang dengan bergandengan memanjang membentuk rantai. Kemudian bakteri itu ketika diamati pada suatu mikroskop, dia itu akan terlihat struktur selnya. Nah, apa saja struktur dari sel bakteri? Coba diperhatikan pada gambar ini. Oke. Kita akan bahas satu-satu strukturnya. Yang pertama kapsul. Kapsul itu merupakan lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Nah, kapsul ini dia tersusun dari glikoprotein. Fungsinya sendiri untuk pelindung sel, menjaga sel agar tidak kekeringan, dan membantu pelekatan dengan bakteri lain. Struktur yang kedua adalah dinding sel. Fungsinya sendiri untuk mempertahankan bentuk sel bakteri, memberikan perlindungan fisik terhadap tekanan dan kerusakan mekanik, mencegah sel pecah saat berada di lingkungan hipotonis. Nah, kemudian dinding sel ini disusun oleh suatu peptidoglikan, yaitu senyawa gabungan antara polisakarida dan polipeptida pendek. Ketebalan lapisan peptidoglikan pada setiap bakteri itu juga berbeda-beda. Selanjutnya, struktur yang keempat adalah membran plasma, tersusun dari fosfolipid dan protein yang bersifat semi-permeable. Fungsinya untuk memungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Selanjutnya adalah struktur bakteri mesosom. Mesosom merupakan penunjukan membran plasma ke arah dalam sitoplasma yang fungsinya untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembahan sel, dan menerima DNA pada saat konjugasi. Struktur yang selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma itu
Dia tadi berbentuk cairan yang memenuhi bakteri. Cairannya itu mengandung molekul organik. Fungsinya untuk tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Struktur yang selanjutnya adalah ribosom. Dia tadi merupakan organel-organel kecil yang tersebar di dalam sel. Fungsinya untuk mensintesis protein. Kemudian di dalam bakteri itu juga terdapat DNA. Nah, DNA di dalam bakteri itu terdapat dua jenis, yaitu kromosom dan juga kromosom. Nah, kalau kromosom dia itu fungsinya untuk menentukan sebagian besar sifat metabolisme bakteri. Kalau DNA non kromosom atau disebut plasmid, yaitu menentukan sifat-sifat khusus. Sifat khususnya bisa berupa sifat patogen, fertilitas, ataupun sifat kekebalan terhadap antibiotik. Struktur yang kesembilan adalah klorosom. Dia itu suatu struktur lipatan di bawah membran plasma yang berisi klorofil dan juga pigmen fotosintetik. Tentunya fungsinya untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada granula dan vakuolagas. Kalau granula itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sedangkan kalau vakuolagas itu hanya terdapat pada bakteri fotosintetik yang hidup di air. Jadi fungsinya itu untuk membantu bakteri itu mengapung di permukaan air sehingga bisa mendapatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, pada struktur bakteri tadi ada yang seperti cambuk ya. Nah, itu dinamakan flagella. Fungsinya untuk membantu pergerakan bakteri. Flagella sendiri ini ada beberapa jenis. Kalau pada gambar tadi, flagellanya termasuk monotrik karena hanya memiliki satu flagella. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah virus atau fimbria. Di gambar tadi, dia tuh yang bentuknya seperti rambut-rambut pendek. Nah, fungsinya untuk membantu bakteri menempel pada suatu media tempat hidupnya, ataupun dia itu bisa membantu melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadi transfer DNA pada saat konjugasi. Nah, bakteri itu bisa dikategorikan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, apa yang membedakan? Kalau bakteri gram positif, yaitu bakterinya hanya menyerap jenisnya hanya menyerap warna violet atau ungu, kemudian peptidoglikannya tebal, sedangkan membran plasmanya bisa dilihat pada gambar, membran plasmanya ini tunggal, jadi lebih tipis. Kalau bakteri gram negatif, nah bakteri gram negatif dia itu kebalikannya, bakterinya itu jenisnya hanya menyerap warna merah, kemudian memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, sedangkan membran plasmanya dia lebih tebal. Nah, masuk ke cara hidup bakteri. Jadi berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri itu bisa mendapatkan makanan dengan autotrof dan juga heterotrof. Kalau autotrof itu bakterinya membuat makanan sendiri dengan senyawa anorganik. Nah, ini bisa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof. Bakteri fotoautotrof yaitu bakterinya mendapatkan makanan dengan energi dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Kalau yang kemoautotrof, ya bakterinya membuat makanan sendiri menggunakan energi kimia hasil oksidasi senyawa anorganik. Kemudian kalau yang heterotrof, yaitu bakterinya mendapatkan makanan dari senyawa organik organisme lainnya. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama bakteri saproba atau pengurai. Tentunya bakteri ini memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Kemudian bakteri ini biasanya menguraikan bangkai, kemudian tumbuh-tumbuhan yang sudah mati dan juga sampah. Dan yang kedua, bakteri parasit, yaitu bakteri memulai makanan dari tubuh organisme lain. Biasanya itu bersifat patogen, jadi lama-lama akan menyebabkan sakit pada inangnya. Dan yang terakhir, bakteri simbiosis mutualisme. Jadi bakterinya itu mendapatkan makanan dari organisme lain, namun memberikan keuntungan berupa timbal balik yang untung bagi inangnya. Contohnya pada Rhizobium leguminosarum, jadi bakterinya hidup pada akar tanaman kacang-kacangan. Terus timbal baliknya itu dia mengikat nitrogen bebas dari udara sehingga bisa memenuhi kebutuhan nitrogen pada tumbuhan inang. Nah, kalau berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, bakteri itu dibedakan menjadi dua, aerob dan juga anaerob. Kalau anaerob sendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu anaerob fakultatif dan anaerob obligat. Kalau aerob, bakterinya itu hanya bisa hidup ketika ada oksigen. Kalau anaerob fakultatif, bakterinya itu bisa hidup ada ataupun tidak ada oksigen. Kalau yang bakteri anaerob obligat, bakterinya itu tidak membutuhkan oksigen. Malah kalau ada oksigen, bakterinya itu mati. Nah, pertahanan bakteri pada lingkungan yang buruk. Bakteri pada saat dia berada pada lingkungan yang buruk,
bakteri itu otomatis akan membentuk endospora. Apa itu endospora? Endospora itu bentuk bakteri yang tidak aktif yang terhadap disinfektan, kekeringan, sinar, dan juga suhu ekstrim. Jadi ketika endospora terbentuk, maka metabolisme di dalam sel bakteri itu juga akan berhenti. Nah, bagaimana ketika lingkungannya sudah membaik? Nah, ketika lingkungannya sudah membaik, endospora itu dia akan menyerap air, kemudian dia akan melakukan metabolisme dan juga reproduksi sehingga menjadi bakteri yang baru. Nah, bakteri sendiri dia juga bisa bereproduksi loh dengan cara apa? Nah, reproduksi bakteri bisa dengan aseksual dan juga seksual. Kalau aseksual itu dengan pembelahan biner. Jadi selnya itu membelah menjadi 2, 4, 8 dan juga seterusnya. Nah, kalau yang seksual dia itu dengan DNA rekombinasi. Jadi proses pertukaran sebagian materi genetik DNA antara dua sel bakteri yang berbeda sehingga membentuk DNA rekombinan. Nah, kalau yang seksual tadi dibedakan menjadi 3 atau bisa dengan 3 cara. Yang pertama konjugasi. Kalau konjugasi itu dia membedakan materi genetiknya dengan cara jembatan konjugasi dari pilus. Jadi pilusnya tadi menempel pada sel bakteri lain kemudian mentransferkan DNA-nya ke sel penerima atau bakteri penerima. Kemudian yang kedua transformasi, diawali dengan sel yang lisis, kemudian DNA-nya akan pecah menjadi potongan-potongan DNA, kemudian akan masuk ke dalam sel dan bergabung jadi DNA rekombinasi. Kalau transduksi dibantu oleh bakteri. Oke, kalau peranan bakteri dalam kehidupan manusia ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan, contohnya Rhizobium leguminosarum, fungsinya untuk meningkatkan nitrogen di udara, menyuburkan tanah, dan bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Kalau yang merugikan, salah satu contohnya adalah Clostridium botulinum, menyebabkan keracunan pada makanan. Nah, selanjutnya pembiakan bakteri. Pembiakan bakteri itu tujuannya untuk penelitian dan mempelajari sifat bakteri. Nah, pembiakan ini biasanya pada 3 media. Yang pertama, medium cair itu dari kedua rebusan daging. Kalau medium padat dengan media kental. Kalau yang ketiga, medium kental itu agar-agar. Nah, ketika kita melakukan pembiakan itu harus dilakukan dengan steril. Untuk apa? Untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme tidak diinginkan. Dan terakhir, ada usaha manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri. Usahanya bisa dengan sterilisasi tadi. Sterilisasi bisa dengan cara disemprotkan menggunakan alkohol ataupun bisa dengan pemanasan. Kemudian usaha yang dilakukan juga dengan melindungi tubuh, dimulai dari kita makan makanan yang bergizi, kemudian imunisasi, menjaga kebersihan badan dengan cara mencuci tangan, gosok gigi, berolahraga dan beristirahat dengan cukup. Nah, ini adalah tidak kalah menarik, yaitu cyanobacteria atau bakteri hijau biru. Cyanobacteria berasal dari bahasa Yunani, kata Kyanos dan juga kata bakterion. Kyanos yang artinya biru, bakterion batang kecil. Nah, kenapa dia bisa disebut bakteri hijau kebiruan? Karena dia itu memiliki pigmennya itu adalah klorofil dan juga vicocyanin. Nah, bentuk dari cyanobacteria ini ada yang berbentuk seperti benang. Nah, berbentuk seperti benang ini dinamakan juga dengan trikoma. Nah, trikoma ini disusun oleh beberapa sel. Ada 3 sel penyusun. Yang pertama heterocista, dia itu selnya berukuran besar, kemudian selnya itu jernih atau transparan. Fungsinya sendiri untuk mengikat nitrogen. Yang kedua ada akinet, dia merupakan sel yang berukuran paling besar. Fungsinya sendiri untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir sel biosil atau vegetative cell, fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Cyanobacteria yaitu bisa hidup secara bebas maupun bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Kalau bersimbiosis contohnya pada tanaman lichen. Nah, lichen itu merupakan simbiosis mutualisme antara cyanobacteria dan juga dengan jamur. Habitat dari cyanobacteria dia bisa ditemukan di air laut, air tawar, sawah, kolam, tanah, dan juga bisa menempel pada tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk reproduksi dari cyanobacteria bisa bereproduksi dengan 3 cara. Pembelahan biner. Pembelahan biner itu merupakan pembelahan secara langsung dari satu sel menjadi 2 sel. Yang kedua, fragmentasi dengan pemutusan tubuh organisme. Kemudian organisme itu ketika terlepas dia akan menjadi organisme baru. Yang ketiga, pembentukan endospora. Jadi ketika kondisi lingkungannya itu kurang menguntungkan. Nah, yang terakhir, contoh dari cyanobacteria dan juga penanganannya. Contoh-contohnya ada 4 ini. Yang salah satunya adalah Chrococcus sp. Dia ciri-cirinya bersel satu, berbentuk bulat, berwarna juga hijau, biru kehijauan, dan tubuhnya diselubungi lendir. Kemudian habitatnya di dasar perairan tawar yang tenang dan peranannya menghasilkan oksigen. Ya, mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa memahami apa yang
Ibu sampaikan. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.